Seluruh manusia tidak wajib sholat. Tidak wajib Seluruh manusia tidak wajib sholat. Apa bukti ayatnya? Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sudah dicantumkannya, as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau seorang muslim itu tidak mendirikan salat, runtuhlah tiang itu tersebut. Ya. Karena ini adalah pondasi sebagai tiang. Jadi salat ini adalah kewajiban. Apabila sudah menjadikan seorang muslim, mukmin, Islam, itu wajib salat ini dilakukan. Meskipun dalam kondisi apapun. Dalam sakit, dalam apapun, dalam perjalanan. Wajib dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Justru ini adalah, salat ini penting bagi kita. Ya. Karena pondasi, karena tiang agama, ini yang pertama kali nanti di yaumil perhitungan alam akhirat itu sholat yang kita pertanyakan. Kalau kita sholatnya baik, benar, ya, insya Allah pasti amalan yang lain akan dianggap baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, itu amalan yang lain pun akan dipertanyakan. Ini adalah kunci, ya, kunci sukses sebetulnya ini sholat untuk menuju ke akhirat nanti. Ya. Perbaikilah sholatmu ya, dengan sebaik mungkin. Ini menanggapi dari ada channel YouTube-nya Ibnu Asmin ya, ada ya. Dibilang seorang ustadz, sebetulnya ini tidak wajar ya kalau dibilang ustadz ini. Mungkin saja ini orang ini mau menghancurkan Islam itu sendiri. Ya. Karena namanya salat itu wajib. Ya. Faktor utama itu di dalam Islam wajib. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mau kondisi apapun, sakit seberat apapun di salat jangan sampai ditinggalkan. Cuman tidak memberatkan ya. Kalau dalam salat kita bisa meringankan. Kalau dalam perjalanan ada yang nama kodok kosor ya, meringankan. Kalau sakit ada yang namanya tayamum ya, mengganti air dengan tayamum, itu diringankan, tidak memberatkan meskipun wajib sekalipun. Ini kita coba simak ya. Ada seseorang nih, cuman tidak dijelaskan ya dari YouTube-nya Ibnu Asmin ini dari mana orang tersebut, asal muasalnya, sehingga berani ya berbicara seperti ini ya. Saya juga begitu melihatnya sangat, waduh, ini sudah jelas kalau udah memperkarakan namanya sholat itu udah jelas ini pasti menyimpang, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, meskipun dia mau mengeluarkan dalil apapun tidak bisa ditawar-tawar lagi. Coba kita simak aja langsung YouTube-nya Ibnu Asmin ini, Ibnu Asmin ya. Silakan untuk disimak kaum muslimin dan muslimat. Seluruh manusia tidak wajib sholat. Seluruh manusia tidak wajib sholat. Apa bukti ayatnya? Mari kita simak bersama-sama. Kita buka di dalam surat Al-A'raf. Kita buka bersama di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162. Bukti manusia tidak wajib sholat. Selama ini sebelum saya baca ayatnya, selama ini kan seolah-olah kita yang merasa wajib untuk sholat. Nah, selama ini kita merasa wajib untuk sholat, yakni wajib untuk nyembah atau sholat yang bagaimana? Bagaimana mungkin kita bisa sholat? Sementara yang ada, sementara yang wujud, sementara yang hidup di hati kita hanyalah diri manusianya, hanyalah makhluknya, hanya penciptaannya, bukan penciptanya, bukan Allahnya yang ada. Maka bagaimana mungkin kita bisa sholat, bisa mengingat Allah, sementara selama ini kita hanya mengingat diri kita sendiri. Alhamdulillah. Mari kita buka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162. 162 Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ini bukan surat Al-A'raf ya yang saya tahu. Yang artinya katakanlah dalam kurung ya, sesungguhnya sholatku
ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah di sini untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau di sini diartikan sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, seolah-olah kita yang berkuasa atas sholat, seolah kita yang berkuasa Menafsirkan ayat seenaknya saja ini. kita yang berkuasa atas hidup, dan seolah kita yang merasa bisa mematikan diri. Tuhannya nggak bisa apa-apa. Ini kalau diartikan untuk Allah. Akan tetapi makna yang sebenar-benarnya, Gimana maknanya? Muhammad di sini bukan Nabi Muhammad yang sudah wafat. Astagfirullah. Di sini maknanya katakanlah, wahai seluruh manusia, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah. Ini yang Oh begitu cara mengartikannya. seluruh alam maknanya. Yang bisa mensolatkan aku hanya Allah, maknanya yang bisa mengibadahkan aku hanya Allah, maknanya yang bisa menghidupkan aku hanya Allah, maknanya yang bisa mematikan aku hanya Allah, Tuhan seluruh alam. Astagfirullah. Kalau dimaknai atau ditafsir untuk Allah, seolah-olah kita yang jadi Allah. Ini loh Allah, aku yang bisa sholat. Ini loh Allah, aku yang bisa ibadah. Ini loh Allah, aku yang bisa hidup dan mati untukmu. Seolah-olah kita yang jadi penguasa. Seolah-olah kita yang jadi Tuhan bila ditafsirkan untuk maknanya li di sini lillah, milik Allah. Inilah tanda bukti bahwa manusia tak pernah bisa sholat, manusia tak pernah bisa ibadah, manusia tak pernah bisa hidup, bahkan manusia tak pernah bisa mati bila tak ada Allah. Maka dari itu manusia tidak wajib sholat dan ibadah alias enjoy saja bila sudah kenal yang punya sholat, bila sudah kenal yang punya ibadah, yang punya hidup, bila sudah kenal yang punya mati, enjoy saja. Kenapa? Karena kita adalah diperankan. Nggak usah sholat, enjoy Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tanda bukti bahwa manusia tidak wajib sholat. Kenapa? Karena yang menghidupkan manusia wajib Allah, karena yang menggerakkan manusia wajib Allah, karena yang menjaga manusia wajib Allah, karena yang mencukupi manusia wajib Allah, karena yang menguasakan manusia untuk bangun tidur sampai tidur lagi, untuk sholat, untuk ibadah, untuk kerja, untuk makan, untuk minum, naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik onta dan sebagainya hanya Allah. Apa manusia kerjaannya? Menelawai, diam saja, nikmati apa yang diperankan oleh Allah kepadamu. Innalillah. Mendengar dari ucapannya dia itu, sangat miris ya mendengarnya. Kata-katanya atau mengartikannya, sungguh ini penyesatannya udah jelas-jelas ini sesat. Jadi kita namanya sholat, meskipun kita wajib, Allah mewajibkan kita sholat, jangan meninggalkan sholat ya, karena sama saja meruntuhkan tiang agama. Karena sholat itu kan tiangnya agama, pondasinya hidup kita. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, sama saja meruntuhkan tiang agama kita. Jadi meskipun ini wajib sholat oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, wajib sholat, tapi sholat itu tidak membebani kita ya, menjadikan kita beban. Banyak di dalam sholat. Kalau kita dalam perjalanan kita bisa qasar ya, jama ya, bisa. Itu tidak membebankan ya kita dalam melaksanakan sholat. Begitupun kita dalam sakit, ini wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kita bisa melaksanakannya dengan tayamum ya. Kalau sakitnya, sampai sakitnya tidak bisa menggerakkan, kita bisa dengan ingatan kita ya. Kalau masih kita bernapas, itu wajib sholat, tidak boleh ditinggalkan. Ini sudah melantur ini orangnya, melantur. Apalagi sampai ya mengeluarkan dalil-dalil ini yang rusak. Ini orang sudah rusak, merusak agama ini ya. Aduh, a'udzubillah, ini semua a'udzubillah. Ini udah akhir zaman ini. Banyak. Hati-hatilah untuk orang yang baru belajar agama Islam ya, terutama. Ini berhati-hatilah. Karena banyak sekali ini dalam agama Islam ini yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Contohnya yang seperti ini. Nanti dianggapnya Islam ingin yang enteng ya, dianggapnya orang masuk Islam ingin yang enteng dalam beribadah, takutnya memahaminya hal-hal yang semacam ini. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Yang waspada pada umat Islam itu sendiri ya, apalagi yang baru mengenal Islam. Ini adalah pemahaman yang sesat ya, akan menjerumuskan kita dalam berakidah. Allah ini membuat kita pelajaran ya, dalam kita berakidah. Banyak sekali orang-orang yang ingin menghancurkan Islam itu sendiri, dari dalam Islam itu sendiri. Mengakunya Islam, ada ingin menghancurkan agama Islam itu sendiri. Semua, alhamdulillah. Dengarkan nih, Ustadz kita nih, guru kita, Ustadz Abu Somad, dengan tegasnya ya, dengan tegas bahwa sholat itu wajib, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Coba simak.
Salatan muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara ji'ara, kafirlah dia secara nyata. Udah tegas nih, was. Oh, kafir. Yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Pertama kali dihisab salat. Tuh, dengan tegas ya, salat itu wajib pertama dihitung, dihisab salat. Sungguh sangat miris ya mendengarnya ya. Ngawur ini ya. Umat muslim dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.